TNI, Ekonomi, SPT, MSCNR, UPN, ASEAN Engineering. Bersama Direktur Pembinaan Lembaga dan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Bapak Judi Wahyudi, SSS MU, dan segenap rombongan yang hadir pada kesempatan ini. Pak Gubernur dan semua yang hadir di pameran pembukaan pameran ini seperti progresif. Pameran ini merespon tema besar Pekan Kebudayaan Daerah 2022, yaitu daya budaya sebagai yang mana kita baca sebagai salah satu upaya untuk membaca ulang modal kultural kita di Sumatera Barat. Dan tentunya ini panutan kita di budaya. Beliau sering sekali diskusi dengan saya dari berbagai hal. Beberapa berhasil kita wujudkan, terutama untuk pasangan Bu Edi, terutama untuk Bu Edi. Malam hari ini dalam rangkaian juga hari ulang tahun Sumatera Barat yang ke-77 tahun, memang kami mengadakan dari Dinas Kebudayaan Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD. Oh, Bang Nagari juga, Bang Nagari, PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. A culture is building a nation. Jadi memang sebuah negara itu dibangun karena kebudayaan. Dan beruntunglah Indonesia termasuk yang kaya akan beragam budaya. Setiap kita pergi ke satu daerah lain, banyak sekali kebudayaan berbeda yang kita lihat. Dulu saya pernah lihat, baru kali ini ke sebuah acara di Sumatera Barat, saya disambutkan oleh reok sama kuda lumping bilangnya. Terus juga ini dari saudara kita di Pulau Jawa. Karena biasanya saya disambutnya petani pasar Batu. Jadi terima kasih Pak Gubernur pada malam hari ini, walaupun juga teman-teman masih semangat. Memang hari ini hari yang sangat padat karena kami menerima tamu dan juga hari ulang tahun. Tadi saya juga dari Solo ulang balik. Jadi memang alhamdulillah bisa sempat datang ke suatu kebahagiaan dan kebanggaan buat saya pribadi. Sekali lagi terima kasih dan semoga acaranya 1 sampai 5 Oktober ini berakhir dengan sukses dan juga bisa memberikan edukasi dan literasi budaya kepada masyarakat Sumatera Barat. Disusun jari nan sapuluh, ditakwakan kapalo nan satu, dihujamkan lutut nan duo, kapado Allah ampun dipinta, sambah dianta dipuhunkan, kapado kito nan basamo. Kue manis di atas talam, talam indah hadiah ratu. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Merapi sabana tinggi, nan batalago Gunung Singgalang. Sungguh sanang hati kami nan menanti, malie undangan nan Allah datang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Sumatera Barat. Indonesia
pesona satu Nusantara, makin hamba semakan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan kami dalam acara Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang tahun ini mengusung tema Daya Budaya. Yang terhormat Wakil Gubernur Sumatera Barat beserta rombongan, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia beserta rombongan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat atau yang mewakili, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Elkam, Majelis Ulama Indonesia, Bundok Kanduang se-Sumatera Barat, Pimpinan Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMD se-Sumatera Barat, seniman dan budayawan se-Sumatera Barat, hadirin dan undangan yang kami hormati. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah negeri kami, dan jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil, makmur, sentosa dan sejahtera. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, hanya kepadamulah kami menyerahkan diri. Kabulkanlah doa kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Audi Joynaldi. Yang sama-sama kita hormati, Dirjen Kebudayaan Kemendistek Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pembinaan Tenaga, Pelaku, dan Lembaga Kebudayaan, Bapak Yudi Wahyudin. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak. Yang kita hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nofrizon. Kami juga tidak tahu, mungkin mudah-mudahan ada juga yang lain. Kemudian yang kita hormati Forkopimda atau yang mewakili, yang kita hormati Bupati Wali Kota Sumatera Barat atau yang mewakili, tapi yang hadir dalam acara kita ini ada PJ Bupati Kepulauan Mentawai, Pak Dahlan Esos MM, terima kasih. Kita hormati PJ Wali Kota Payakumbuh, Bapak Rida Ananda MSI. Yang kita hormati Wawako Kota Solo, Pak Ramadhani Kirana Putra SE. Kemudian Bapak Wawako Sawalunto, Pak Zohirin. Dan Bupati 50 Kota, Bapak Safrudin Datuk Bendaru Rajo. Terima kasih atas terima Bapak. Yang kita hormati Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili. Kita hormati Kadis yang membidangi kebudayaan di Sumatera Barat. Yang kita hormati pimpinan BUMN, BUMD yang hadir. Yang kami hormati kurator yang membantu terlaksana acara ini. Kemudian para budayawan, seniman, dan pelaku UMKM yang menjadi peserta dalam kegiatan ini. Serta hadirin hadirat berhadir pada malam ini yang kami hormati. Alhamdulillah
Kita malam hari ini syukur walaupun dalam keadaan seperti ini, tetapi ini rahmat Allah SWT kepada kita. Alhamdulillah kita bisa juga berteduh. Salam salam kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan kepada Al-Rahman besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Wagub, Pak Direktur, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2022. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021, Pergub Nomor 52 Tahun 2021, kemudian Pergub Nomor 6 Tahun 2022 dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka menggambarkan perkembangan kultural, terutama keragaman seni budaya tradisi, sekaligus bertujuan untuk memperlihatkan capaian kreativitas dalam pengembangan budaya lokal, seperti dalam industri kreatif atau ekonomi kreatif, seni pertunjukan, dan literasi. Yang kedua adalah KD ini juga untuk mengangkat tema daya budaya. Ini artinya untuk memfokuskan kekuatan dari tradisi dan budaya daerah dalam mendorong, memperkaya, dan memperkuat berbagai ekspresi budaya kontemporer. Kemudian daya budaya juga memberi ruang pada karya seni berupa representasi ide dan gagasan seniman dalam berbagai bentuk penyajian yang segar dengan memungkinkan kolaborasi berbagai media. Kemudian pelaksanaan PKD ini akan kita laksanakan mulai hari ini sampai tanggal 5 yang akan datang. Tenaga ahli atau kurator dari PKD kita pada tahun ini dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah Bung Edi Utama, budayawan. Kemudian Bapak Nasur Azwar, Bapak Dr. Dede Pramoyoza, kemudian Ibu Nesha Fitrayona, SD MSN, kemudian Albert Rahman Putra, kemudian Bapak Benny Arnas, dan Bapak Surya Sahminaldi. Tempat yang kita gunakan ini adalah lantai 1 dari zona B bangunan kita, walaupun belum selesai, tapi yang lantai 1-nya bisa kita manfaatkan. Alhamdulillah. Juga nanti ada lantai 4, gedung kebudayaan, untuk pertunjukan, teater, itu ini lantai 4. Dapat kami sampaikan bentuk kegiatan kita ada berupa panggung budaya 11 kabupaten kota, menampilkan kesenian unggulan setiap daerah. Bagi berikut, secara ringkas kami sampaikan. Kabupaten Agam itu Indang Tuo atau seni tradisi. Kabupaten Damasraya Reok, tunjukan etnik. Kabupaten Pulau Mentawai Turuk dan musik, seni tradisi dan paket. Kemudian Kabupaten 50 Kota Randai Solo, Bio-Bio, seni tradisi. Kabupaten Padang Pariaman Sile Ulu Ambe atau Dampiang, seni tradisi. Kemudian Kabupaten Pesisir Selatan Sanggar Rimbo Sarumpun, seni tradisi. Kabupaten Pasaman Barat Ronggeng, seni tradisi. Kemudian Kabupaten Pasaman Gondang Barogung, musik tradisi. Kabupaten Sujunjung Talempong Unggan, musik tradisi. Kabupaten Solo Indang Solo atau Balapia, seni tradisi. Kabupaten Solo Selatan Indang Taga, seni tradisi. Kabupaten Tanah Datar Selawat Dulang, musik tradisi. Kota Bukit Tinggi Gastarana atau tarian musik kreasi. Jadi kita memang fokuskan kalau yang kabupaten itu seni tradisi dan kota seni kreatif. Kemudian Kota Padang Ghazal Muhammadan, etnik musik. Kota Padang Panjang etnik percussion. Kemudian Kota Pariaman Mustika Minang Duo. Kota Payakumbuh komunitas intro atau musikalisasi dendang saluang. Kota Solonto Campur Sari, musik kreasi. Itu grup Campur Sari Tambo Ati. Kemudian Kota Solo Sanggar Lubuk Nantigo, tari dan musik. Kemudian yang kedua adalah pertunjukan seni teater, tari dan musik. Yang berikut ada Teater 9 Ruang 50 Kota, Aktoridera Padang Panjang, Teater Sak, Teater Payung Sumatera,
Padang Pariaman. Kemudian Siska Aprisia, Pariaman, Yogyakarta, tari. Andi Mardelim, Payakumbuh, tari. Sasaran Hadi Yusra, Padang Panjang, tari. Khairul Asyari, Kabupaten Solok, tari. Canda Suara Agam, Komunitas Legusa 50 Kota. Kemudian M. Halim Lenggang, Padang Panjang. Kemudian Estetikostik, Padang. Pameran seni rupa repetitif progresif, Festival Cepak Cepong atau kuliner, Festival Sepak Rago, Festival Permainan Tradisional, Lomba Tutur Bakaba, Lomba Desain Pengembangan Motif Hias Tradisional, Lomba Fotografi, FGD, kemudian penerbitan dan peluncuran buku. Terakhir nanti adalah penyerahan anugerah kebudayaan. Pembiayaan kegiatan ini akan mengambil pembiayaan dari dana DAK, non-fisik, bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Fasilitas untuk peserta Pekan Budaya Kebudayaan Daerah tahun 2022 ini memperoleh fasilitas berupa biaya produksi sesuai juknis dan sertifikat serta dokumentasi. Demikian laporan singkat kami dan kami mohon pada Pak Wagub untuk memberikan arahan sekaligus nanti membuka secara resmi. Kalau tadi khusus untuk seni rupa. Dan nanti kita menunjukkan juga arahan sebelumnya dari Ketua DPRD atau yang mewakili dan dari Bapak Dirjen. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua undangan kami dan semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan PKD ini. Dan juga mohon maaf seandainya dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian saja, mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sederhana mungkin kita saya mewakili kurator. Apa yang akan kita tampilkan selama Pekan Kebudayaan Daerah ini itu seperti ibaratnya mungkin seperti hulu dan muara. Ya. Hulu itu adalah berbagai bentuk ekspresi budaya tradisi yang masih tumbuh dan hidup berkembang di Sumatera Barat, di berbagai kabupaten yang ada di Sumatera Barat, tapi mungkin belum banyak kita kenal ya. Seperti malam ini tadi yang pembukaan tadi ada nenek-nenek, ada ibu-ibu tua yang mungkin kita tidak akan pernah ketemu kalau tidak dibawa ke sini. Itu datang dari kabupaten dari Sumatera Barat yang paling utara, Mapat Tunggul sana, saya kira kampungnya Pak Wagub ya, yang sudah pernah sana ke Nagari Lubuk Gadang, nanti juga akan tampil lagi. Dan juga ada yang paling selatan nanti ada namanya dari Indropuro, ada yang dari paling barat dari Mentawai mungkin sebentar lagi akan tampil. Juga ada dari Solo Selatan yang paling selatan, ada Indang Taga nanti yang mungkin tanggal berapa kita akan tampilkan. Tapi pada intinya kita ingin melihatkan kepada kita semua bagaimana seni tradisi, budaya tradisi sebagai sumber kebudayaan kita, sebagai sumber penciptaan, sebagai sumber nilai, sumber karakter dan berbagai ide-ide yang bisa muncul di situ kita coba tampilkan juga dari berbagai sanggar yang tumbuh dan berkembang di kota-kota di Sumatera Barat ini. Dan juga ada berbagai bentuk seni pertunjukan modern dan kontemporer juga, ada tari, teater, musik yang dikemas secara kreatif oleh berbagai seniman, seni pertunjukan yang juga akan hadir di gedung budayaan di atas ya. Dan juga saya kira juga ada pertunjukan, pameran yang saya kira juga sumbernya digali dari berbagai motif, kearifan lokal dari Sumatera Barat, dari Minangkabau, dari Mentawai juga, dari berbagai etnik yang ada di Sumatera Barat ini. Dan ini mudah-mudahan bagaimana kita melihat tradisi sebagai sumber kreativitas, sumber penciptaan, sehingga bisa menumbuhkan juga semacam ekonomi budaya, ekonomi kreatif yang bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan juga bagi seniman. Dalam 5 hari ini akan ada 12 grup seni pertunjukan yang akan tampil. Dan tidak hanya dari Padang dan Padang Panjang, ya saya kira, karena itu adalah 2 kota yang kita tahu infrastruktur seni pertunjukannya tersedia dengan cukup baik. Karena itu kita sengaja mencoba untuk mengkurasi grup atau kelompok-kelompok yang katakanlah berada pada wilayah-wilayah terluar dari ekosistem seni pertunjukan kita di Sumatera Barat. Antara lain dari 50 kota, dari Sawah Lunto, dari
si Junjung dari Agam untuk bisa membayangkan bahwa sebenarnya potensi seni pertunjukan kontemporer kita itu sebenarnya di Sumatera Barat tersebar di banyak tempat. Jadi mungkin selama ini mereka tidak bisa kita lihat atau kita tonton bersama karena mungkin memang kesempatan untuk bisa berpentas pada level yang lebih tinggi memang belum ada. Jadi kami kira tepat jika di PKD tahun ini kita bisa melihat pencapaian-pencapaian dari teman-teman yang berproses menciptakan karya seni pertunjukan, tapi mereka berada pada titik-titik terluar, katakanlah periferal dari ekosistem seni pertunjukan kita di Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan itu nanti bisa menunjukkan kepada kita semua, para penonton, Pak Wabub, Pak Direktur, bahwa tema kita tahun ini yaitu daya budaya, karena kami para kurator bersepakat tema itu kita ambil karena kita ingin menunjukkan bahwa kebudayaan tidak lagi menjadi sebagaimana yang selama ini kita pahami, lebih sering kita anggap sebagai beban, dan kami ingin memperlihatkan bahwa kebudayaan sebenarnya adalah kekuatan atau daya. Dan karena itu tahun ini kita mencanangkan tema untuk Pekan Kebudayaan Daerah adalah daya budaya. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang hujan ini kita sama-sama bisa hadir dalam pembukaan Pekan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Sumatera Barat yang ke-77 tahun. Pada tahun ini kita sudah bisa lagi menyelenggarakan berbagai macam event termasuk PKD pada malam hari ini. Hari ini memang bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Sumatera Barat dengan 77 tahun. Tadi kita ada nilai historikalnya, nggak terbentuk begitu aja. Makanya culture building nation. Kebudayaan itu membangun peradaban. Sumatera Barat juga punya budayawan yang luar biasa, Pak. Kita punya sejarah itu dan sekarang pun masih banyak budayawan kita, baik junior maupun senior, seperti yang kita lihat tadi di depan meresmikan yang di depan tadi itu salah satu yang akan mempreserve budaya Sumatera Barat dan juga budaya Indonesia ke depan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Lebih kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kebudayaan merupakan DNA-nya bangsa Indonesia. Kita sulitlah bersaing di bidang-bidang lain, tapi dengan kebudayaan kita akan maju. Apalagi kalau kebudayaan menjadi inspirasi dari ekonomi kreatif, karena kekuatan sekarang adalah inovasi dan ekonomi kreatif. PKD tahun 2022 tentunya sangat luar biasa karena mengangkat tema daya budaya. Kita akan menyebarkan virus kesadaran bahwa kebudayaan bukan kos, kebudayaan adalah investasi. Kita jangan berhitung kalau mengadakan kegiatan kebudayaan. Padahal berapa hotel yang dihuni, berapa restoran yang laku, berapa air yang laku, berapa tiket pesawat, jarang dihitung. Dihitungnya hanya sekian rupiah hanya untuk satu hari. Karena kalau dihitung itu luar biasa. Belum misalnya makanan, wastra, dan lain-lain. Jadi sudah saatnya kita sama-sama menyadari bahwa kebudayaan itu investasi. Karena investasi memang kita harus kolaborasi, harus bergotong royong. Dan melalui PKD ini saya yakin kita akan melakukan hal tersebut bersama-sama. PKD ini juga menjadi strategis Pak Wakil Gubernur karena ini adalah implementasi dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Pemerintah menyiapkan ruang-ruang ekspresi budaya yang inklusif, di mana kita tidak mengenal batas-batas administrasi, suku, ras, dan lain-lain. Dan saya simak dari penjelasan kurator, ternyata temanya sangat-sangat beragam. Tidak hanya tradisi, tapi juga kekinian dan yang akan datang. Apalagi bisa dilihat juga UMKM berbasiskan ekonomi kreatif, berbasiskan tradisi. Jadi ini bisa menjawab amanah dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Kalau kemajuan kebudayaan itu tidak hanya pertahanan budaya, tetapi bagaimana kebudayaan bisa memberikan kontribusi, bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kendala yang ada di dunia saat ini. Terkait penyakit banyak herbal, terkait dengan ketahanan pangan banyak betul makanan-makanan yang di luar beras ini bisa menjadi alternatif dan kemudian bisa menjawab hal itu. Sudah waktunya
kita menyuarakan bersama-sama bahwa kebudayaan KK bukan kecil. Kalau KK kecil, tari, seni musik. Kalau KK besar, sandang, pangan, papan, diplomasi budaya, produk-produk manusia seperti kebudayaan. Dan ini harus dilakukan lintas OPD, lintas kabupaten, wali kota dan provinsi, termasuk lintas kementerian. Karena data di pusat kebudayaan itu ada di 60 kementerian, lembaga dan badan. Jadi jangan heran kalau banyak kegiatan kebudayaan dilaksanakan oleh sekian kementerian, sekian badan, sekian pemerintah daerah. Jadi sudah saatnya bergandengan tangan gitu kan. PKD ini momentum sampai ulang tahun, selamat ulang tahun ke-77. Mudah-mudahan Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi yang lebih maju, lebih berkah dan lebih mensejahterakan. Tepuk tangan untuk Sumatera Barat. Di samping itu Pak Wakil Gubernur, tentunya buat kami PKD ini menjadi strategis. Yang pertama, ini menjadi ruang yang inklusif buat para pelaku dan kebudayaan. Ini juga menjadi ruang inkubasi untuk menciptakan dan melahirkan talenta seni budaya. Dan yang ketiga, ini menjadi ruang dialog, ruang untuk komunikasi, untuk menciptakan hal baru. Kenapa saya sampaikan strategis? Karena tahun depan ada Kongres Kebudayaan Indonesia, sehingga harapan saya PKD itu menjadi ruang untuk merumuskan pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang bisa disajikan oleh teman-teman di bidang kebudayaan di Sumatera Barat. Dan yang kedua ada Pekan Kebudayaan Nasional. PKD itu bahasa menjadi strategis karena harus bisa mengkurasi dan mengusulkan genre-genre yang akan disajikan di Pekan Kebudayaan Nasional. Dan yang terakhir, kami sudah diskusi dengan Pak Wakil Gubernur, apakah mungkin Kongres Kebudayaan di sini? Apakah mungkin PKD dilaksanakan di sini? Tentunya itu masalah ini ya, pimpinan dengan pimpinan. Tentunya kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kebudayaan bisa disajikan di Sumatera Barat. Karena kalau lihat siapa, lihat talentanya, lihat atmosfernya sudah sangat-sangat luar biasa, dan Sumatera Barat sudah menjadi salah satu fokus rujukan atau referensi terkait dengan pemajuan kebudayaan berbasiskan kearifan lokal. Itu saja Pak Wakil Gubernur, sambutan kami. Terima kasih, tentunya doa dan berkah buat kita semua. Dan terus terang saja momentum saat ini merupakan momentum yang luar biasa, karena kondisi apapun kita tetap bersyukur. Mari kita maknai dengan positif, dan saya yakin 5 hari ke depan kegiatannya akan lebih menggembirakan, karena kebudayaan itu harus menggembirakan semua orang. Mari kita dukung semua. Selamat Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat yang ke-77, dan selamat dan sukses juga merupakan kebudayaan daerah tahun 2022. Ya, pembukaan gedang ini menandakan dibukanya kegiatan kita secara resmi ya, dan nanti minggu setelah ini juga akan diluncurkan sebuah buku pemajuan kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.